Om Swastiastu. Perkenalkan Wastan Titiang Gusti Putu Wahyunanda Kristayuda. Di video kali ini, kebetulan adalah materi terakhir dari program kerja pertama Titiang tentang penjelasan mengenai toga, pemanfaatannya, dan pemanfaatan tradisional, regulasi, dan pemasaran. Disarankan untuk menonton video-video selanjutnya agar lebih mudah memahami materi ini. Kebetulan karena ini materinya yang berupa materi yang terakhir. Selamat menikmati, nggih Bapak dan Ibu sekalian. Nggih, Bapak Ibu sekalian, niki Tiang sudah memaparkan materi 1 dan 2. Sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu materi ketiga, program kerja KKN PPM Berlian pemanfaatan toga dan komersialisasi, yaitu tentang regulasi produksi, penjualan, dan digital marketing obat tradisional. Di sini ada daftar isinya terkait pengenalan regulasi kosmetik. Tadi yang pertama obat. Lalu yang ketiga, syarat obat tradisional tidak agar layak produksi dan jual. Lalu yang keempat, pengenalan digital marketing. Dan kelima, cara membangun sebuah brand yang kokoh atau sebuah merek yang kokoh. Yang pertama adalah regulasi obat tradisional. Pertama, dasar-dasar hukum dari obat tradisional itu ada 5 yang paling sering. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Lalu tentang industri dan usaha obat tradisional, tentang saintifikasi jamu dan penelitian berbasis pelayanan, cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan pedoman pemberian sertifikasi produk industri rumah tangga. Nah, di sini terkait izin perusahaan obat tradisional, di sini ada beberapa level nggih. Yang pertama, industri obat tradisional yang seperti Sido muncul atau teman-temannya yang bisa menghasilkan tolak angin, obat herbal yang lainnya, atau Stimuno, Antimo. Nah, itu industri yang harus mendapat izin dari Dirjen Bina Alat Farmasi dan Alat Kesehatan yang dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua ada industri ekstraksi bahan alam. Ini salah satu temannya dari industri obat tradisional, itu juga perlu izin dari Kemenkes. Yang ketiga ada usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Itu usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali dalam bentuk sediaan tablet dan effervescent. Effervescent itu seperti redoxon yang tinggal dicemplungin dia bakal larut jadi larutan. Nah, itu effervescent. Nah, itu dilarang, belum diperbolehkan untuk usaha kecil. Nah, itu bisa mendapat izin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dan yang terakhir adalah usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Nah, ini sekarang disebut sebagai PIRT. Nah, ini harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan kalau bisa dibilang ini kita harus mendapat izin dari Dinkesnya Gianyar. Nah, ini bisa bentuk param, tapel, pilis, cairan obat atau rajangan atau loloh gitu. Tapi tidak boleh membuat obat-obat yang untuk bayi atau lansia. Ya, bentuknya suntik atau bentuknya selain yang pemberiannya dalam bentuk mulut atau oral. Lalu ada izin edar terkait registrasi obat tradisional. Syaratnya tuh izin edarnya cuma berlaku sampai 5 tahun dan bisa dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, izin edar itu menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan, dibuat dengan menerapkan prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu memenuhi standar farmakope herbal, lalu berkhasiatnya dibuktikan secara pengalaman atau empiris, dan berisi informasi yang objektif dan tidak menyesatkan. Jadi misalnya kalau punya obat anti hipertensi atau penurun tekanan darah, ya klaimnya ya kasih infonya ya tentang penurunan tekanan darah saja. Jangan sampai merambah atau merembet ke obat ini, ke khasiat-khasiat yang lainnya seperti itu. Lalu terkait penandaan atau labeling kemasan sama periklanan obat tradisional. Di sini sudah ada dasar hukumnya sendiri. Yang pertama, syaratnya itu penandanya, kemasannya, labelnya itu tercantum pada pembungkus yang sudah sesuai dengan standarnya dan sudah disetujui di pendaftaran. Lalu yang kedua, tidak boleh rusak dengan air, gosokan atau sinar matahari. Lalu yang ketiga, labelnya ditulis dengan huruf Latin atau huruf abjad dan memiliki penanda yang jelas, dan tidak boleh untuk periklanan obat tradisional sendiri itu bisa dilakukan dimanapun, tapi tidak boleh memberikan
memberikan promosi berupa klaim-klaim yang menyesatkan. Yang seperti sudah Tiang bilang sebelumnya, kalau obat anti hipertensi ya klaimnya anti hipertensi saja. Dan yang kelima, iklan obat tradisional tidak boleh menggunakan aktor seorang tenaga kesehatan atau bidan atau aktor yang menggunakan atribut-atribut kesehatan. Jadi tidak boleh menggunakan klaim-klaim ini ya kesehatan. Kalau misalnya mau promosi ya pakai aktor-aktor yang bisa yang ini seperti influencer atau apapun itu. Lalu yang kedua nih ada regulasi kosmetik tradisional. Dasar hukumnya ada 5 sama terkait izin produksi kosmetik yang produksinya golongan B, cara pembuatan kosmetik yang baik, menggunakan petunjuk operasional pembuatan cara kosmetik, dan tentang notifikasi kosmetik atau periklanan. Di sini izin perusahaan kosmetik tradisional. Ini maaf nih typo. Pertama, industri kosmetik yang akan membuat harus mempunyai izin produksi. Jadi perlu didaftarkan ke Dinas Kesehatan atau kementerian. Yang kedua, izin produksinya dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan A yang dapat membuat semua jenis kosmetik, mulai dari lulur atau sabun muka atau dan lain sebagainya. Rambut, vitamin rambut atau pemutih. Lalu ada golongan B yang membuat sediaan jenis kosmetik dengan teknologi sederhana. Dan izinnya ini berlaku selama 5 tahun. Persyaratan untuk industri kosmetik golongan B atau industri rumah tangga yang diproduksi dalam rumahan itu memiliki sekurang-kurangnya 1 tenaga teknis kefarmasian. Jadi bisa pakai D3 atau S1 farmasi, tapi itu minimal ya syaratnya. Tidak perlu apoteker. Dan yang kedua, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi yang sederhana sesuai dengan produk yang dibuat. Misalnya pengen bikin borah ya punya alat-alat untuk membuat borah saja. Atau mau nambah yang lain atau membuat body lotion ya silakan, tapi teknologinya harus memadai. Dan dilarang memproduksi kosmetik untuk sediaan bayi dan mengandung bahan antiseptik, anti ketombe dan pencerah kulit. Jadi sunscreen tidak boleh diproduksi oleh rumah tangga. Dan bentuk jenis sediaan kosmetiknya itu tentunya pasti dibuat dengan teknologi sederhana dan menerapkan prinsip kebersihan. Dan intinya semua produksinya itu perlu didokumentasi agar ada bukti-bukti validnya. Kalau misalnya mau memperpanjang registrasi pembuatan kosmetik tradisional. Nah, ini contoh-contoh sediaan kosmetik yang dapat diproduksi. Yang pertama ada parfum, pewangi, minyak rambut, pembersih muka, penyegar kulit muka, penyegar lainnya. Atau sabun mandi, minyak mandi, perawatan kaki, sampo, ada lulur atau borah, krim pijat, krim bat, ada pomade juga bisa, sabun mandi, garam mandi, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Atau serbuk mandi, bisa deodoran juga bisa, diproduksi dalam kosmetik rumah tangga, dan lulur bedak cair. Nah, ini bentuk-bentuk sediaan sudah ada di layar nih Kang G. Jadi bisa dibaca lagi. Nah, di sini ada alur permohonan produksi izin kosmetik tradisional. Yang pertama, memohon izin kepada Dirjen. Ini tembusannya bisa pakai kepala dinas saja. Nanti bisa diperiksa sama Dinkes, sama balai BPOM. Itu sudah ada di provinsi masing-masing. Nanti bisa tinggal minta tolong saja buat pengecekan. Nanti ada tembusan kepada Direktorat Jenderal dari kementerian. Nanti ikutin saja alurnya, nanti bakal disetujui oleh Direktorat Jenderal apakah menyetujui kalau produksi kosmetiknya ini boleh atau tidak. Terkait izin edar dari produksi kosmetik tradisional, itu pertama sama semua syarat-syaratnya seperti obat tradisional, tapi dengan tambahan tidak boleh ini ya memberikan klaim kalau kalau kosmetik tradisional itu memberikan efek pengobatan, dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan tidak diperbolehkan untuk usia balita atau lansia. Nah, intinya nggak boleh ini ya memberikan efek pengobatan kepada kosmetik tradisional. Efek mempercantik boleh, tapi pengobatan nggak boleh. Oke, kita lanjut ke digital marketing. Nah, ini bagian yang menarik terkait promosi dan bagaimana cara kita menjual obat dan kosmetik tradisional. Dasar dari digital marketing yang pertama itu kita menanyakan sendiri 3 pertanyaan penting yang ada di dalam diri kita. Ini produk yang kita jual tuh apa? Apakah barang atau jasa? Murah atau mahal?
Lalu siapa pembelinya, siapa target pembeli kita, atau laki perempuan, tinggal di mana, biasanya untuk apa nih ke obat tradisional atau kosmetiknya, apakah dijual kembali atau cuma dipakai sekali aja, coba-coba, dan kenapa dia mau beli sama kita. Apakah kita menawarkan harga, atau menawarkan khasiat, atau menawarkan keintimasian. Maksudnya keintimasian tuh kayak kita tuh benar-benar membujuk dengan halus dan benar-benar paham dengan sifat-sifat pembeli. Nah, jualnya di mana? Kalau khusus obat tradisional dan kosmetik, biasanya paling ampuh jualnya di marketplace seperti Tokopedia atau sosial media kalau pakai promosi-promosi iklan-iklan sosial media. Atau transaksinya bisa pakai DM atau WA bisa. Nah, itu ampuh kalau untuk obat tradisional dan kosmetik tradisional. Nah, ternyata dalam digital marketing itu ada 5 tahapan. 5 tahapan untuk membeli dari konsumen sendiri. Yang pertama, mereka bermimpi. Di mana caranya, apakah ada obat tradisional yang ampuh gitu. Nah, biasanya mereka pasti mencarinya atau menggunakan sosial media, berita-berita, atau YouTube edukasi. Biasanya di sini kita strateginya bisa memanfaatkan beauty vlogger atau influencer yang ada di sosial media untuk melakukan promosi. Di sini kita bisa memanfaatkan strategi menggunakan influencer atau beauty vlogger untuk promosi-promosi. Lalu yang kedua ada searching. Nah, searching di sini kita bisa memikirkan kalau pelanggan kita nanti itu akan mencari lewat Google, YouTube edukasi, atau blog-blog. Biasanya mereka akan membaca nanti gimana sih testimoni penggunaan obat tradisional atau kosmetiknya. Lalu yang ketiga ada comparing. Comparing itu membandingkan. Nah, di sini bisa pakai kayak review. Nah, di sini bisa kayak produk kosmetik A itu bagus. Misal contoh kayak loloh cem-cem itu lebih bagus daripada loloh bukian gitu misalnya. Jadi kita bisa memanfaatkan strategi sini. Kita bisa membenahi loloh bukian nanti biar lebih bagus daripada loloh cem-cem. Dan yang keempat ada buying. Nah, sini ada transaksi buyingnya. Pasti pembeli akan mencari produk kita di Tokopedia gitu contohnya, dan produk-produk marketplace lainnya. Nah, di sini manfaatkan strategi diskon atau coret harga atau gratis ongkir gitu misalnya untuk meningkatkan keinginan pembeli untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir adalah loyalty. Nah, di sini kita tidak hanya menjual saja, tapi kita terus memberikan edukasi-edukasi terkait obat tradisional sehingga pembeli-pembeli yang sudah kita dapatkan kemarin itu tetap mau membeli di kita saja dan tidak mau membeli di tempat lain gitu. Jadi perlu membangun sebuah loyalty. Bahkan kita bisa memanfaatkan pembeli kita untuk menjual produk kita kembali. Contohnya seperti reseller. Nah, seperti itu. Dan 5 elemen utama dari digital marketing itu pertama ada targeting, siapa, kenapa, dan di mana. Ini penting banget untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua adalah konten isinya. Nah, seperti yang sudah yang lihat tadi di Paras Usada sendiri, itu konten pengemasan ini ya, gambar poster produknya itu sudah bagus. Nah, itu tinggal dimanfaatkan lagi. Lalu yang ketiga ada distribusi. Nah, di sini penting untuk membangun sebuah brand dan menyebarkan produk-produk kita di sosial media. Lalu yang keempat ada tes dan ukur. Nah, setelah kita beriklan di sosial media, kita perlu mengetes kembali apakah promosi kita bagus apa tidak. Apakah uang yang kita keluarkan itu bermanfaat nggak untuk iklan. Nah, Nika. Lalu yang kelima, setelah mengevaluasi semuanya, kita bisa memulai lagi kembali targeting yang benar. Tadi kan sebelumnya targetingnya salah. Nah, sekarang targetingnya yang benar ke siapa, terus pengemasan kontennya gimana, distribusi ke siapa saja, dan lain sebagainya. Intinya siklus dia. Tidak hanya satu mentok sampai selesai promosi satu, kita perlu siklus lagi. Oke, yang terakhir ada membangun brand. Membangun brand di sini adalah membangun sebuah merek. Kenapa? Apa itu brand? Brand itu sebuah identitas dari produk tersebut. Misalnya topi ini kan mencirikan KKN PPM Berlian, KKN PPM UGM. Tapi kalau dia ngambil topi yang satunya, nah itu topinya topi dari merek lain. Tapi itu sama-sama topi kan. Tapi apa yang membuat mereka beda? Yaitu sebuah brandnya sendiri. Nah, di situ pentingnya sebuah brand, identitas.
Dan ternyata selama 24 jam dan 7 hari kita dipapar oleh namanya brand. Misalnya Bapak Ibu pakai HP Oppo, HP Xiaomi, nah itu sebuah brand. Dan brand itu merupakan benar-benar melekat di dalam sebuah barang, dan itu sebagai penanda kalau barang tersebut bagus atau tidak. Dan apakah barang tersebut bernilai, itu dilihat dari brandnya. Contohnya seperti kopi ini ya. Kalau kopi yang tanpa brand itu harganya $1, tapi kopi yang sudah ditempelin logo Starbucks itu tiba-tiba harganya $4,65. Nah, jadi motonya seperti ini. Semua orang bisa membuat kopi, tapi tak semua orang bisa mengalahkan kopi yang sudah bermerek. Nah, jadi cara mengalahkan Starbucks ya kita bikin sebuah merek yang bisa, yang nilai itu lebih tinggi daripada Starbucks. Jadi kita bisa menjual harga produk kita lebih kuat dan lebih mahal. Nah, gimana cara kita membangun brand yang pertama? Itu mulai dari tahap pengenalan. Kita paparkan produk kita, kita kenalkan kepada masyarakat sama target kita. Lalu yang kedua, setelah mereka merasakan produk kita, mereka bakal mulai paham, mulai sedikit-sedikit kayak seperti tahu produk kita tuh kayak gimana gitu. Nah, setelah mulai berulang-ulang kali kita tawarkan produk-produk kita, mereka sudah mulai paham. Oh, ini produknya emang gini sampai bisa membuat sebuah testimoni dan sebuah video review di YouTube. Dan yang terakhir cinta. Ini sampai benar-benar seperti orang itu kayak contohnya ini ya, contohnya membeli produk Apple yang terbaru, bahkan sampai rela berantre-antre di toko, sampai membawa tenda nginep 3 hari. Itu saking cintanya dia sama brand Apple. Nah, itu kita kalau misalnya produk UMKM para usada sudah sampai di tahap cinta, pasti ada setiap hari pasti ada 1 orang atau 2 orang yang sering atau tiap hari itu bisa 2 kali berkunjung untuk membeli sebuah produk obat tradisional. Nah, situ pentingnya brand. Kita membangun brand Paras Usada Nike agar lebih dicintai sama masyarakat atau dicintai sama target kita. Nah, tipsnya gimana? Yang pertama tadi kita tentukan, kita tidak bisa menjual obat tradisional ini ke semua orang. Jadi kita perlu melakukan target pasar. Kalau misalnya kita punya obat-obat yang khusus untuk lansia, obat tradisional yang berkhasiat untuk mengobati penyakit rematik, kita jual borah rematiknya itu khusus untuk para ini odah-odah yang sudah sepuh. Nah, itu kita fokus untuk melakukan promosi, melakukan pemasaran di sana. Jadi apa ya, odah-odah Nike bakal hanya satu aja, hanya tercantol kepada satu merek, yaitu Paras Usada. Oh, borahnya bagus nih ke Paras Usada. Nah, itu bakal menyebar lewat mulut ke mulut di antara para lansia. Nah, itu penting banget. Jadi kita perlu mengerucut dulu, baru kita memperlebar. Nah, itu penting. Pentingnya tips membangun brand. Jadi kita tidak bisa menargetkan banyak orang dulu. Kita perlu mengerucut 1 orang, baru kita melebarkannya. Oke. Baik, itu saja yang bisa Tiang sampaikan terkait materi pertama dari proker pertama, yaitu pemanfaatan tanaman obat keluarga dan potensi komersialisasi atau penjualan obatnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi, Tiang tunda sampura. Dan semoga video-video yang sebelumnya dan hari ini juga bermanfaat bagi untuk menambah wawasan terkait pengobatan dan regulasi, sekaligus menjual produk-produk apapun, tak hanya obat tradisional tapi produk lainnya. Mungkin bisa keripik gitu, atau bisa minuman mineral dan lain sebagainya. Ya, itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.